Nobara diperkenalkan dalam cerita dengan cukup cepat sebagai salah satu dari 4 karakter utama, jelas bagi para penggemar bahwa ceritanya akan dieksplorasi dengan mendalam seiring perkembangannya plot. Awalnya Nobara diperlakukan dengan sangat baik oleh Gigi Akutami, dia mendapatkan momen-momen kuat dan seiring berjalannya waktu bagian-bagian dari kisahnya juga mulai terungkap, Nobara membentuk ikatan yang kuat juga dengan Yuji Megumi dan Gojo, serta berkembang menjadi lebih kuat lagi. Dia kemudian dapat melawan beberapa musuh yang sangat kuat dengan mengorbankan nyawanya sehingga membuatnya semakin kuat. Meskipun Nobara tidak sepenting Yuji dan Megumi dalam cerita Jujutsu Kaisen, para penggemar masih berharap dia akan mendapatkan peran yang lebih penting lagi seiring perkembangannya dalam cerita. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang nasib Nobara hingga saat ini di Jujutsu Kaisen. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Awalnya hal itu tentang naasnya karakter wanita di anime tidak terjadi di Jujutsu Kaisen, namun seiring berjalannya cerita, pola-pola itu mulai muncul dan sekali lagi para penggemar harus menerima perlakuan yang mungkin merupakan salah satu perlakuan buruk yang pernah diterima oleh karakter wanita utama dalam sebuah cerita. Salah satunya insiden si Ibuya yang menyisakan beberapa misteri yang masih membuat para pembaca Jujutsu Kaisen penasaran, di antaranya adalah nasib yang dialami Nobara Kugisaki yang sempat sekarat saat bertarung melawan Mahito bersama Yuji. Nah, apakah pada saat itu Kugisaki Nobara mati di arc insiden Shibuya? Kalian yang telah membaca manga atau nonton animenya Jujutsu Kaisen arc insiden Shibuya mungkin bertanya-tanya mengenai kondisi salah satu rekan Yuji ini. Wajar saja sebab Nobara hanya diceritakan sampai saat dirinya ambruk usai terkena sentuhan Mahito di wajah kirinya dan kemudian tidak muncul lagi hingga sampai saat ini. Nah, seperti sebagian besar penyihir, Nobara juga ikut serta dalam perang di Shibuya pada tanggal 31 Oktober di Jujutsu Kaisen setelah Gojo disegel. Tugas para penyihir Jujutsu adalah membantunya dan melawan kutukan serta pengguna kutukan yang bertanggung jawab atas hal itu, dan tentu saja Nobara juga terlibat dalam pertempuran tersebut. Meskipun perannya tidak banyak muncul seperti Yuji dan Megumi, dia tetap bertarung dengan gigih dan para penggemar senang melihatnya melawan musuh-musuh kuat pada saat itu. Namun saat dia bertemu dengan Mahito segalanya berubah. Pastinya para penonton Jujutsu sudah tahu Mahito sangat kuat dan bahkan penyihir kelas 1 pun tidak bisa mengalahkannya sendirian sejak awal cerita. Mahito hanya semakin kuat pada saat itu dan tidak ada harapan lagi sama sekali bagi Nobara dalam pertarungan melawannya. Satu-satunya yang memberi harapan adalah kenyataan bahwa Mahito membelah dirinya menjadi dua saat berencana ingin mencari Yuji, yang mana membuat kekuatannya terbagi dua saat melawan Nobara. Namun akhirnya di atas jauh di stasiun bawah tanah, salah satu klonnya bertemu dengan Nobara dan pertarungannya pun membuat Nobara mengikuti Mahito pergi menuju ke tubuh asli Mahito yang sedang bertarung melawan Yuji. Namun pertarungannya melawan Hito sangatlah buruk baginya, dengan cara yang sangat mengejutkan dan Nobara akhirnya kehilangan nyawanya saat dia diserang dengan teknik kutukan Mahito yang kuat saat Mahito berhasil menukar tubuh aslinya untuk melawan Nobara. Pada saat itu Nobara diserang dengan teknik Idol Transfiguration oleh Mahito, teknik kutukan yang dapat memanipulasi jiwa dan bentuk tubuh targetnya yang disentuh. Hal ini terjadi pada adegan pertarungan sengit antara Mahito melawan Yuji dan Kugisaki. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 124-126 atau mungkin akan terjadi pada animenya pada episode 19 nanti, dalam pertarungan itu setelah Mahito menukar tubuh aslinya untuk melawan Nobara, tangan Mahito sempat menyentuh wajah kiri Nobara. Sebagaimana diketahui Mahito ini memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk manusia yang disentuhnya menjadi manusia terkutuk atau menghancurkannya, dan akhirnya setelah menyentuh sekilas wajah kiri Nobara perlahan-lahan berubah dan menjadi hancur, dan karena hal itu seketika Nobara langsung tak sadarkan diri, dan akhirnya dia hanya menjadi alat untuk menguatkan kemarahan Yuji kepada Mahito. Nah, setelah terkena serangan Mahito hingga saat ini, apakah Nobara masih hidup ketika Nobara diserang dengan teknik kutukan Idol Transfiguration? Kita diyakinkan bahwa Nobara telah meninggal di tempat, namun saat itu Todo tiba di tempat kejadian untuk membantu Yuji, dan Todo datang bersama bala bantuan anggota Jujutsu lainnya yaitu Nita. Nita yang datang bersama Todo menyatakan kepada Itadori bahwa dirinya sudah merawat Kugisaki setelah kematiannya, akan tetapi dia menambahkan kemungkinan bahwa Nobara Kugisaki mati sejak saat itu. Sosok Kugisaki sama sekali tidak diceritakan dalam manganya lagi, tapi walaupun begitu masih ada kemungkinan sangat kecil bagi Nobara untuk selamat dan hidup kembali. Nah, kemudian setelah peristiwa si Ibuya berakhir, Yuji menanyakan nasib Nobara kepada Megumi dan Megumi tidak memberikan jawabannya sama sekali sehingga Yuji menganggap sebagai pertanda bahwa Nobara sudah mati.
Namun konfirmasi pasti tentang kematiannya tidak pernah diceritakan atau dijelaskan di manganya, tapi implikasinya cukup jelas tidak munculnya Nobara dalam cerita selama sekitar 100 chapter lebih, sekarang menjadi indikasi jelas bahwa Nobara sudah tidak lagi ada atau sudah benar-benar mati. Bahkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi Jepang saat Gigi Akutami tengah menerima penghargaan khusus terhadap manga yang ditulisnya Jujutsu Kaisen, komikus Jujutsu ini diwawancara mengenai kelanjutan karakter Nobara Kugisaki, tapi sayangnya GG Akutami menjawabnya dan memberitahu para fans tentang situasi Nobara yang menyedihkan. Gigi Akutami mengatakan kalau dirinya dan para penerbit manganya pun tidak tahu apakah Nobara Kugisaki masih hidup atau mati. Gigi Akutami juga menambahkan lagi bahwa Nobara saat ini tidak punya tanda-tanda kehidupan dan secara teknis mati, ketika anggota Jujutsu tak menolongnya. Tapi jika Nobara masih memiliki harapan hidup, mungkin saja saat kembali nanti dia hanya mengalami luka di wajahnya dan selama otaknya masih baik-baik saja kehilangan sebagian wajahnya tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi di sisi lain tentu saja penulis cerita Gigi Akutami bisa dengan mudah membunuhnya dan tidak pernah menyebutnya lagi dalam cerita, namun kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kematiannya terasa sangat aneh dan tidak memiliki substansi di baliknya. Di sisi lain pertarungan melawan Mahito memanglah seru, namun penutupan cerita karakternya sangat kurang memuaskan. Mungkin alasan dia tidak muncul dalam cerita begitu lama adalah karena dia harus melatih tubuhnya agar terbiasa dengan keterbatasannya yang baru, yaitu kehilangan sebelah mata kirinya. Namun pastinya Nobara tentu saja telah kehilangan banyak hal dan mungkin melemah secara signifikan akibat insiden yang dideritanya. Jika itu dia selamat dan untuk mengatasi itu, mungkin Nobara memilih untuk menjauh dari semua kejadian di Jujutsu sampai akhirnya dia bisa pulih kembali dan kembali lagi ke Jujutsu dengan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, untuk peran Nobara di masa depan manganya yang sebentar lagi akan tamat, sebenarnya sejak dulu Gigi Akutami sudah merencanakan keadaan dari 4 karakter utamanya di akhir ceritanya, seperti Gigi Akutami yang ingin membunuh 3 dari 4 karakter utamanya atau hanya membunuh 1 dari 4 karakter utamanya di Jujutsu Kaisen, dan jika dikaitkan dengan keadaan Nobara dengan pilihan Gigi Akutami yang pertama, yaitu membunuh 3 karakter utama dari 4 lainnya, bisa dikatakan jadi kematian Nobara adalah hal yang mutlak. Alasannya adalah saat ini Gojo sudah terbunuh walaupun bisa bangkit lagi nanti mungkin itu pastinya akan sebentar, untuk menghilangkan rasa penyesalannya sehingga 2 dari 4 karakter utama sudah pergi dari Jujutsu Kaisen, dan yang hanya tersisa Yuji dan Megumi. Nah, dengan tersisa 2 karakter utama tersebut mungkin Gigi Akutami akan membuat Yuji akan mengorbankan dirinya lagi untuk menyelamatkan Megumi dan membunuh Sukuna, sehingga keputusan Gang tentang kematian 3 dari 4 karakter utamanya akan terpenuhi, yang mana ini akan membuat Nobara secara jelas tidak akan muncul lagi di Jujutsu Kaisen sehingga hanya menyisakan Megumi saja yang selamat. Nah, di sisi lain jika Gigi Akutami memakai formula ending dengan membunuh 1 dari 4 karakter utama, maka harapan untuk kebangkitan Nobara akan cukup lebih besar. Alasannya adalah saat ini karakter utama yang bisa dipastikan benar-benar mati secara fisik adalah Gojo, dan cedera Gojo ini lebih parah dari Nobara, dan jika Gojo bangkit kembali pastinya kebangkitannya itu tidak akan berjalan lama dan hanya untuk menghilangkan penyesalannya saja, sehingga kesempatan ini bisa diambil untuk karakter Nobara bangkit kembali, karena jika Gojo menyelesaikan penyesalannya dengan bangkit kembali, maka setelah itu dia bisa mati dengan tenang, dan jika Gojo benar-benar mati, maka mau tidak mau sesuai dengan formulanya yang GG beritahu untuk endingnya Nobara sudah pasti akan bangkit kembali dan tinggal menyisakan 3 karakter utama yang selamat dari 4. Namun selain daripada 2 hal tersebut, GG juga menjelaskan bahwa ketentuan kematian karakter utama tidak akan ditetapkan begitu saja secara paten, dan pastinya seiring berjalannya cerita maka bukan hal aneh lagi jika akhir cerita jauh berbeda dari penjelasan Gang Akutami sendiri. Di awal ceritanya karena bisa saja perkembangan cerita di tengah-tengah cerita akan merubah endingnya, tapi selain itu ada teori lain lagi yang meyakinkan bahwa Nobara akan hidup kembali atau masih hidup setelah bebasnya Gojo dari Prison Realms. Ada petunjuk halus yang mengindikasikan bahwa Nobara Kugisaki mungkin masih hidup di Jujutsu Kaisen. Seperti yang kita ketahui, Gojo belum pernah memberikan komentar apapun mengenai Nobara di Jujutsu Kaisen, padahal jelas-jelas seluruh dunia dan kehidupan Gojo di Jujutsu Kaisen berputar di sekitar muridnya saja. Dia memilih untuk mengumpulkan sekutu melalui pendidikan dengan harapan mereformasi dunia Jujutsu. Dia bangga dengan peran pendidikannya dan lebih bangga lagi-lagi dengan murid-muridnya dan setiap orang dari mereka, dan juga di Jujutsu Kaisen menampilkan beberapa adegan yang sangat menghangatkan hati antara Gojo dan trio utama ini yaitu Nobara, Yuji dan Megumi, dan tentu saja Nobara adalah bagian darinya. Dan bahkan setelah kembali dan lolos dari Prison Realms, Gojo merasa sulit untuk mempercayai bahwa Nanami telah meninggal, namun dia tidak berkata apa-apa tentang Nobara Kugisaki yang terbunuh akibat Mahito. Bahkan dia adalah muridnya sekalipun karakter lain kecuali Yuji dan Megumi juga tidak menyebutkan apapun tentang Nobara, seolah-olah dia tidak pernah ada. Bahkan Aratanita, murid tahun pertama di Kyoto Jujutsu Hike yang pernah menyelamatkan Nobara, dia tidak mengatakan apapun tentang Nobara. Bahkan di Jujutsu Kaisen Chapter 2
210 Yuji berbicara dengan Megumi tentang niatnya untuk tidak membiarkan Hanakurusu menjadi pengganti Nobara dan hal ini kembali menciptakan kebingungan besar mengenai status Nobara, namun hingga saat ini statusnya secara resmi adalah tidak diketahui bukannya mati, dan Jujutsu Kaisen secara jelas dan terang mengkonfirmasikan ketidakjelasan keberadaan dari Nobara ini. Nah, demikian adalah penjelasan dan pembahasan tentang kondisi Nobara Kugisaki hingga saat ini di Jujutsu Kaisen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.